Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat hari ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga kami sapa saudara-saudara seiman yang saat ini akan mengikuti ibadah bersama kami. Biarlah kiranya kasih Kristus menaungi kita. Marilah kita memulai ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan ayat 2. Surya berkasa dan
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita memuji Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Nabi Yesaya, pasal 6 ayat 9 hingga ayat 13. Marilah kita bacakan secara responsorial. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1 dan ayat 2. Dengan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Ada beberapa poin penting yang sudah digaris bawahi yang kami akan bacakan dari mimbar ini. Marilah kita simak. Kita mulai saja. Warta Minggu kelima setelah Epifanias, tanggal 6 Februari tahun 2022. Topik menjadi murid Yesus. 2.1 Sermon Parhlado. Sermon Parhlado pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2022, masuk pukul 17.00 WIB. Kemudian 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 13 Februari 2022 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Februari 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1 Jemaat baru atau Ruas Natabba. Terhitung mulai hari ini, Minggu 6 Februari 2022, menjadi jemaat baru dalam kurung Ruas Natabba, yaitu Bapak Keluarga Monang Pakpahan, Ibu Sumarlin Yohana R. Boru Manalu, beserta 2 orang anak yang datang dari Gereja Okumene TTUC Cibabat. Saat ini berdomisili di Klaster Bumi Permai 2, nomor 4 Cilame, RT 003, RW 001 Cilame, Kecamatan Ngampra, masuk anggota WEK 7. Dengan demikian kami mohon kepada keluarga Monang untuk hadir bangkit berdiri. Adakah Bapak itu? Ya, mungkin Bapak itu gereja siang atau kebaktian sore. Terima kasih kepada Bapak keluarga Monang bisa hadir di gereja kita GBP ini. Mudah-mudahan kita di tahun kesetiaan ini
bisa berbagi suka ataupun duka. Tuhan memberkati. Kemudian 5.2 kegiatan seksi pendidikan atau PAK. Pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 13.00 WIB akan melaksanakan pembelajaran pertama pendidikan agama Kristen. Dimulai dengan ibadah pembukaan, dan bagi jemaat yang mendaftar belajar PAK mulai dari tingkat SD, SMP, dan sampai SMA supaya menghubungi ketua seksi pendidikan. Kita lanjut 5.3 acara minggu. Bapak Ibu, mari kita simak karena ini acara baru. Sesuai dengan hasil rapat Parhalado yang lalu bahwa acara minggu depan sudah bisa kita lihat untuk kita pelajari di warta minggu ini. Contohnya minggu ini kita udah ketik untuk acara kebaktian kita di minggu depan. Demikian selanjutnya. Jadi lebih hikmat kita dalam ibadah kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir 5.4 jadwal ibadah minggu. Pada tanggal 13 Februari 2022 yang beribadah masuk 7.30 WIB adalah W4, 6, 9. Kemudian yang beribadah masuk pukul 10.30 WIB W1, 7, 8. Kemudian kebaktian sore yang masuk pukul 16.30 WIB WEK 2, 3, dan 5. Demikian warta minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Saudara, marilah kita memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 415 mulai ayat 1. Ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari Injil Markus pasal yang pertama, pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya juga mau menyapa ibu bapak, saudara-saudara Naposobulung Remaja Sekolah Minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Kita baca secara responsoria. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun pergi meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar lagu dan kita sudah tahu pasti bahwa ada kisah di balik lagu yang sebenarnya sederhana. Lagu itu sudah digubah dalam buku ND HKBP nomor 690, diinspirasi dari kisah tentang mengikut Yesus. Lagunya adalah I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Oke, Kecia, coba cek. Oh iyalah ya, mungkin cek. Mengikut Yesus, putusanku. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Ya, sederhana lagunya, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar. Tapi saya mau membagikan kembali kisah di balik lagu ini, yaitu terjadi pada tahun 1800-an di sebuah tempat daerah di Assam, India. Ketika para penginjil memberitakan kabar baik tentang Yesus ke Assam, yang terkenal sebagai daerah yang masih sangat primitif. Dan kebanggaan bagi mereka adalah ketika di rumahnya dipajang kepala manusia, sebagai bukti bahwa ia kuat, ia penguasa sekaligus bisa melindungi diri dan keluarganya. Mereka masih kanibal, pemakan sesama manusia. Kedatangan penginjil dan kabar baik tentang Yesus ke Assam telah menjadi sebuah era baru pada tahun itu. Dan
Nukseng adalah keluarga yang mengikut Yesus pertama sekali di tempat itu. Kepala suku mendengar kabar ini, ia marah. Ia sangat geram mendengar bahwa sudah ada orang yang mengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus dan percaya kepada Yesus. Ia lalu menghukum Nukseng dan keluarganya. Yang pertama sekali dibunuh adalah 2 anaknya. Lalu ia berkata, Nukseng, kamu punya kesempatan untuk tidak menjadi pengikut Kristus, anakmu akan hidup. Tetapi kamu harus kembali kepada suku kita, kepercayaan kita. Lalu Nukseng mengatakan kata-kata dalam lagu itu. Mengikut Yesus keputusanku. Anaknya terbunuh. Lalu dikatakan lagi kepada Nukseng, Nukseng kamu punya satu kesempatan lagi untuk menyelamatkan istrimu jika kamu kembali dan tidak percaya kepada Yesus. Lalu Nukseng berkata, walau sendiri. Apa? Walau sendiri ku tetap ikut Yesus. Istrinya dibunuh. Pada akhirnya Nukseng terbunuh dan darah orang-orang yang mengikut Kristus, seperti kata yang sering kita dengar bahwa itu menjadi benih Injil, benih kebenaran, dan bibit-bibit gereja Kristus telah menjadi berita seantero asam. Dan itu menggugah hati mereka bahwa kesetiaan, bahwa ketetapan hati, bahwa keputusan yang diambil oleh Nukseng dan keluarganya adalah keputusan benar, yaitu to follow Jesus, untuk mengikut Yesus. Dan lagu ini sudah digubah dalam buku Ende, dan ayat keempat lagu ini berseru supaya seluruh dunia dan kita pada saat ini, marilah kita mengikut Yesus. Kau dipanggilnya mengikut Kristus, marilah kita mengikut Yesus, marilah kita mengikut Yesus. Nanti suatu waktu kita akan lakukan ini di dalam kebaktian kita. Kita diajak untuk mengikut Yesus dengan ketetapan hati, kesungguhan hati untuk bersama-sama dengan Yesus dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan pertama dari kisah Yesus memanggil murid-muridnya dari Danau Galilea adalah, apa keputusanmu yang paling besar yang pernah kamu ambil dalam kehidupanmu hari ini? Saya mau mengajak kita untuk menetapkan bahwa keputusan terbesar yang kita ambil, bahwa keputusan yang paling menentukan yang kita ambil dalam hidup kita adalah mengikut Yesus. Kalau keputusan itu sudah kita anggap sebagai keputusan besar, kalau keputusan itu sudah kita anggap sebagai keputusan paling menentukan, paling penting dalam hidup kita, maka tidak akan ada orang yang bermain-main ketika ia menjadi pengikut Kristus. Maka tidak ada orang yang setengah hati untuk mau mengikut Kristus. Ketika kita lihat Markus pasal 1 ini, saudara-saudara, sepertinya Simon dan Andreas dan juga Yakobus dan Yohanes ketika mengikut Yesus mudah saja. Andreas, Simon, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kau penjala manusia. Lalu mereka ikut. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes. Kemudian mereka ikut. Tetapi pada prinsipnya mereka sudah mendengar, mereka sudah tahu bahwa sesudah Yohanes Pembaptis, Mesias itu telah nyata. Mesias itu telah datang. Karena itu panggilan mereka untuk mengikut Kristus, kepatuhan mereka untuk mengikut Dia didasarkan pada pengenalan dan pengetahuan
bahwa dialah Mesias itu, bahwa dialah juru selamat itu, sehingga tidak ada keengganan dan tidak ada kecanggungan bagi mereka untuk mengikut Kristus. Mengikut Yesus adalah ajakan bagi kita pada hari ini, saudara-saudara. Sama seperti Nukseng dan keluarganya yang telah menjadi pengikut Kristus hari ini, ketika minggu yang lalu Yeremia dipanggil untuk menjadi pemberita kabar baik dan kebenaran di tengah umat Israel. Maka hari ini Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia. Katanya, jemaat HKBP Jalan Lurah, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Sehingga kita adalah pengikut Kristus yang terpanggil untuk bersama-sama di dalam Yesus Kristus memberitakan kabar baik, menebarkan kasih, bibit-bibit kasih, benih-benih kebenaran dimanapun kita berada, supaya akan terjala manusia untuk bercermin kepada Kristus, untuk melihat sinar kasih Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita berkomitmen untuk memutuskan hari ini bahwa keputusan penting kita adalah mengikut Yesus dalam hidup kita. Walaupun mengikut Yesus itu tidak mudah, walaupun mengikut Yesus itu tidak gampang, saudara-saudara. Tidak seperti kelihatannya. Yakobus, Andreas, Yohanes mau saja. Sepertinya mereka tidak ada syarat. Yesus, kalau aku mengikut engkau, apa upahku? Berapa gajiku? Seperti apa kehidupanku? Di mana kami akan tinggal nanti? Dijaminkah makanan dan minuman kami? Tidak ada pertanyaan seperti itu ketika murid-murid Yesus dipanggil untuk pertama kalinya. Tetapi mereka ikut dan mau dengan loyalitas dan totalitas penuh bahwa ini adalah juru selamat, dan nanti dalam perjalanan kehidupan itu, dalam proses mengikut Kristus, dalam proses mengikut Yesus itu, mereka percaya sepenuhnya kepada Kristus. Karena itu kita ketika mengikut Yesus, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan takut. Kata firman Tuhan kepada Yeremia, aku menjamah mulutmu untuk mampu berkata-kata dalam kebenaran. Karena ketika Yesus mengajak kita untuk bersama-sama dengan Dia untuk menjadi pengikut Kristus, maka Yesus akan menyertai sampai akhir zaman. Maka Yesus akan membekali dengan kuasa. Maka Yesus akan menguduskan kita supaya di dalam proses menjala manusia dalam tugas dan tanggung jawab orang yang percaya itu, kita dimampukan dan dilayakkan untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, pengikut Yesus yang jujur, pengikut Yesus yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi pengikut Kristus itu, ibu bapak, bukan hanya kalau kita sudah Kristen, sudah pengikut Kristus, kalau kita sudah ke gereja, membawa anak kita dibaptis, ikut serta dalam ibadah, ikut serta dalam persekutuan, kemudian di rumah kita ada terpajang gambar perjamuan kudus, di tubuh kita ada gambar salib Yesus. Sudahkah itu menjadi pengikut Kristus? Kalau kita gali di dalam Markus pasal 8 ayat 34, mengikut Yesus itu artinya adalah memikul salib. Ternyata mengikut Yesus itu artinya adalah memikul salib. Kalau Injil Lukas lebih tegas lagi berkata, ikutlah aku, pikullah salibku tiap hari. Markus 8:34, ikutlah aku, sangkallah dirimu, kemudian kamu menjadi muridku. Dalam proses ketika kita menjadi murid Kristus, maka ada hal penting yang harus kita tetapkan. Maka ada hal penting yang harus kita terima, yaitu mengikut Yesus adalah memikul salib. Mengikut Yesus adalah
bersama-sama dalam proses penyaliban Kristus. Itulah salib, itulah makna, itulah inti dari menjadi mengikut Yesus. Jadi ketika kita mengikut Yesus, keputusan terbesar dalam hidup kita, maka pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita memikul salib bersama-sama dengan Yesus? Sehingga tidak mudah ibu bapak, ada seorang anak muda datang kepada ibunya. Ino, nggak cocok be naik parumemon, nggak tarboto be ibadah setiena. Katanya bahwa itu perempuan sudah cocok untuk menjadi menantunya, sudah terlihat setia. Puasa kata inungnya, karena dia sudah mau menjadi pengikut kita, bersama-sama dengan kita dalam iman kepada Yesus, kata anaknya kepada ibunya. Ukurannya apa? Lalu anaknya berkata, dia sudah makan B1, katanya kepada inongnya. Sudah makan B1. Loh, emangnya kalau sudah makan B1 sudah bisa menjadi pengikut Kristus? Ya iyalah. Itu kan satu tanda bahwa ia sudah menerima Yesus. Jangan dulu lah, masih sanksi kita, kata mamanya. Jadi terus gimana? Cobalah dia untuk makan B2, katanya kepada anaknya lagi. Tingkatkan dulu lah, jangan hanya B1, coba B2. Sudah maukah dia? Katanya. Mereka memaknai bahwa mengikut Yesus itu sama dengan apa yang terlihat dari bahagian terluar, bahagian jasmani dari manusia. Berbeda dari itu Bapak Ibu. Berbeda jauh dari situ. Mengikut Yesus, keputusan besar mengikut Kristus tidak ditandai hanya dengan tanda-tanda lahiriah, berjalan kaki kita mengikut dia, tetapi harus diikuti dengan tanda-tanda rohani, tanda-tanda iman, tanda-tanda percaya kita. Karena ketika Yesus dalam proses perjalanan murid-murid itu mengikut dia, maka ia berkata, sesungguhnya serigala itu punya liang, burung punya sangkar, tetapi anak manusia tempat kepalanya untuk diletakkan dan bersandar tidak punya. Arongdo asar dia kapido, laos atuasu pe borhat do tu asarna, ala yang gua anak nizolmai, HP hani uluna pedang arong. Ketika anak manusia itu dalam Injil pasal 8 ayat 2, Matius pasal 8 ayat 20, dan juga kita perhatikan di Injil yang lain, maka Yesus mengingatkan, Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang percaya yang hendak mengikut dia, ia punya konsekuensi, ia punya cost, ia punya hal yang harus ia terima dalam perjalanan kehidupannya. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang memikul salib Kristus, sebagai orang yang dalam iman perjalanan kehidupannya, label salib Yesus itu terpatri dalam kehidupannya. Maka ketika kita berjalan dalam kehidupan kita, kita sedang menerima konsekuensi iman bersama Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus kepada kita hari ini, sebagai wujud nyata bahwa pengikut Yesus harus setia. Dan itu ditunjukkan menjadi menarik karena murid Yesus pertama sekali, ibu bapak, dari nelayan. Nelayan itu setia. Nelayan itu orang yang setia meskipun hari ini ia tebarkan jala tidak dapat ikan, tapi besok ia akan pergi lagi. Ia tebarkan sebelah kiri tidak ada ikan, ia tebarkan sebelah kanan sedikit ikan, tapi ia akan terus kembali, ia akan terus
berusaha, ia akan terus dengan tidak menyerah sampai dengan sukacita yang terbesar bagi seorang nelayan adalah ketika jalannya tersangkut dan jala itu berisi ikan, maka ia kembali ke rumah dengan membawa hasil tangkapan ikannya dan seluruh keluarganya akan bersukacita. Demikian juga dengan orang yang percaya. Ketika mengikut Yesus kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesetiaan kita mengikut Dia belum menghasilkan upah yang besar. Kesetiaan kita belum menghasilkan tangkapan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mungkin mulai berkata-kata, ini Tuhan jaminannya seperti apa? Mengikut Kristus jalannya kosong terus. Mengikut Yesus rezekinya buntung. Mengikut Yesus kesukarannya banyak. Tetapi orang yang percaya mengikut Kristus, ia akan dengan setia tebarkan jala kembali. Ia akan dengan teguh tebarkan jala kembali. Meskipun hari ini tangkapannya kosong, besok ia akan kembali lagi untuk kembali berjuang. Di medan pertarungan samudra, ombak, badai, petir, guntur, dan angin yang menerpa perahunya, oleng bahkan mungkin hendak tenggelam. Kehidupan kita hendak tenggelam. Seperti itulah hidup kita mengikut Yesus. Kita diancam badai dari samping, diterpa angin dari depan, belum lagi arus ombak yang menghantam perahu kita, bahtera kita. Tetapi orang yang percaya setia dalam perkaranya mengikut Kristus, ia akan terus berusaha dengan berani karena ia percaya mengikut Yesus meskipun ada cost yang harus ia bayar dalam perjalanan kehidupannya. Tapi ia terus gigih dan percaya bahwa jala akan berisi, hasil ikan ada tangkapan, dan ia akan kembali dengan bersukacita. Demikianlah kita pengikut Kristus, saudara-saudara. Maka ketika kita mengikut Kristus hari ini, keputusan kita tetapkan bahwa kita akan terus menerus mengikut Kristus jika hidup kita belum seperti apa yang kita harapkan. Cita-cita kita seperti masih tertutup, jauh dari yang kita, jauh dari harapan. Mungkin hidup kita merasa getir, kita sepertinya orang yang paling malang di dunia ini, tapi kita pengikut Kristus. Kita sepertinya bukan orang-orang yang mendapatkan dunia ini. Jangan berkecil hati. Teruslah berjuang seperti nelayan. Teruslah pergi, berangkat ke samudra yang ganas itu. Berangkat di dalam keberanian bahwa kita pasti akan disertai dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga ketika kita berjalan, meskipun perjalanan kita begitu sangat menakutkan, tetapi kita terus-menerus percaya bahwa pengikut Kristus itu akan disertai, akan ditunjukkan. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu. Katanya, karena semalam suntuk siapa murid Yesus? Murid Yesus tidak mendapatkan ikan, lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu. Kita hanya menunggu momentum Yesus berkata, maka akan ada. Kita akan hanya menunggu waktu bagi Kristus, karena kita tahu Dialah juru selamat yang tidak hanya menyediakan ikan makanan jasmani bagi kita, tetapi lebih daripada itu, Kristus telah memberikan jaminan rohani, jaminan keselamatan, jaminan kelepasan bagi orang-orang yang mau mengikut Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih, ada banyak hal yang kita bisa petik, yang kita bisa ambil dari kisah ini, dari pemanggilan, kisah pemanggilan murid Yesus yang pertama sekali ini, ketika nelayan dalam perjalanan kehidupannya
adalah orang-orang yang juga harus bersama-sama dengan Kristus di dalam penderitaan. Firman Tuhan berkata, kalau kita bersama Dia di dalam kesukaan, maka kita juga bersama dengan Yesus di dalam penderitaan. Penderitaan Yesus dalam perjalanan menyampaikan kabar Injil, kabar baik, dan menunaikan tugas keselamatan dari sorga kepada umat manusia. Maka kita juga hari ini, maka kita juga saat ini terpanggil untuk bersama-sama dengan Yesus menjadi penebar benih-benih kebenaran, benih-benih kasih. Sesungguhnya Ibu Bapak, manusia di tengah-tengah dunia ini akan terjala, akan turut beserta dengan kita menjadi pengikut Yesus, bukan hanya dari perkataan-perkataan kita saja, tetapi seberapa banyak benih-benih kebenaran, seberapa banyak benih-benih kasih yang bisa kita tabur di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Maka mereka akan melihat benih-benih kebenaran, kebaikan, kasih ini menjadi pancaran kebenaran Kristus, pancaran kasih Kristus dalam kehidupan kita. Maka tugas dan tanggung jawab kita setiap waktu, setiap hari untuk juga mau bersama-sama menebarkan benih-benih kebenaran, benih-benih kasih dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Jangan menutup diri untuk mau turut serta dalam partisipasi kita untuk menebarkan benih kebenaran itu. Jangan menutup ruang, waktu, dan kemampuan kita untuk bersama-sama dalam menebarkan jala-jala kasih, menebarkan jala kebenaran, supaya semakin banyak orang yang turut serta melihat kasih Kristus dari taburan kebenaran yang kita berikan. Jangan menutup rumah kita, saudara-saudara, ketika teman kita berduka cita. Karena di kota ini sudah semakin tinggi tembok-tembok yang berdiri, sekat-sekat sosial semakin tertutup, ruang-ruang kebersamaan semakin sedikit bagi kita. Maka saat ini bagi kita sudah bisa terjadi bahwa ada kejadian di tetangga kita, kita sendiri tidak tahu. Kita sendiri tidak dapat berita misalnya. Ada duka cita di tetangga kita, rumah kita pun tertutup. Bahkan untuk sekedar memutar sepeda motor pun kita tidak buka. Taburkan kasih, bibit-bibit kebenaran, benih-benih kebaikan di tempat di mana kita berada. Buka rumah kita bagi orang yang berduka cita. Bahkan jika mereka berkenan, berikan mereka tumpangan, berikan mereka tempat duduk, sehingga mereka melihat kebaikan kasih Kristus dari pancaran kebenaran dan kebaikan kita. Itu sebabnya gereja kita terus berusaha untuk lingkungan sekitar kita ini, kita bersama-sama taburkan kebersamaan, kasih dalam peduli kasih COVID-19. Dan juga setiap Natal kita memberi kepada, mudah-mudahan mereka, kalaupun tidak, tapi benih-benih kebenaran itu dan bibit-bibit kebaikan pancaran kasih Kristus itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus. Dalam pada itu setiap kita berjalan mengikut jejak kaki Kristus dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kita tidak boleh menyerah, Ibu Bapak. Kita terus saja berusaha untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, yang jujur, yang diuji oleh kesukaran, pergumulan, dan penderitaan.
Sesungguhnya menjadi pengikut Kristus itu akan teruji dan terlihat bukan hanya oleh karena berkat. Itu sebabnya kita, Ibu Bapak, kita menolak teologi sukses. Kalau mengikuti Yesus, kamu diberkati dengan berkat jasmani. Kalau mengikuti Yesus, rezekimu lancar. Kalau mengikuti Yesus, pasti kaya. Kalau mengikuti Yesus, bergelimang harta. Mengikut Yesus, maka upahmu besar di dunia dan di surga. Tidak begitu, saudara-saudara. Mengikut Yesus itu adalah perkara setia di dalam suka dan duka, untung dan buntung, hidup dan mati. Bahkan dalam segala perkara dalam kehidupan kita, kita tetap memantapkan langkah kita untuk mengikut Yesus dalam hidup kita. Mengikut Yesus dan bersama-sama dengan Dia di dalam penderitaan dan bersama-sama dengan Dia di dalam kesukaran. Jadi kalau hidup kita sukar saat ini, percaya kita sedang diuji. Kalau hidup kita mengalami kemandekan, mengalami jalan buntu, apa yang kita rancang sepertinya tidak berguna, apa yang kita lakukan seperti sia-sia, tetaplah setia dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus, memikul salib Yesus, salib Kristus itu. Karena Yesus akan menyertai, karena Yesus akan memberi pertolongan, karena Yesus tidak akan meninggalkan pengikutnya dalam perjalanan kehidupan kita, ya bersama-sama dengan kita. Itulah yang ditunjukkan dalam Minggu Epifani, bahwa nyata di dalam hidup kita Yesus menyertai, Yesus beserta dengan kita untuk menolong kita dalam bersama-sama dengan Kristus memikul salib Yesus. Ikutlah aku, pikullah salibku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus yang hari ini memanggil kami untuk mengikut Dia. Hari ini kami semakin memantapkan keputusan kami. Keputusan besar yang kami ambil adalah mengikut Yesus. Mengikut Engkau dalam segala perkara kehidupan kami. Mengikut Engkau bersama-sama memikul salib. Untuk menjala manusia. Menebarkan bibit dan benih-benih kasih kebenaran kepada semua orang. Sehingga kasih Kristus itu terpancar di dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan kami mengikut Engkau. Iman kami lemah. Dan di dalam proses mengikut Tuhan, ketika kami diuji, penderitaan, pergumulan, kesukaran, biarlah iman kami diteguhkan untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kami dalam mengikut Yesus. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah hari ini di gereja ini dan melalui online streaming. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran, panjang umur bagi mereka. Ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, Tuhan berkati rumah tangganya semakin berbahagia mengikut Yesus. Berkati Tuhan jemaat baru yang kami terima hari ini, keluarga Pakpahan Boru Manalu. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami di Gereja HKBP Jalan Lurah ini bersaksi bahwa Tuhan adalah juru selamat, menjadi jemaat yang setia, senantiasa turut serta dalam berbagai pelayanan HKBP Jalan Lurah. Berkati Tuhan keluarga Amang Desi Anturi Nang Boru Nenggolan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan bagi mereka dan jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan juga yang menyertai seluruh pinoparnya dalam lindungan Tuhan. Berkati Tuhan NN Naposo week 6, biarlah segala hal yang baik dan perlu bagi
hidupnya, Tuhan berikan di dalam perjalanan hidupnya, dimanapun ia bekerja dan tinggal. Tuhan berkati juga keluarga Sri Ori Jamaah Sutarti. Biarlah Tuhan di dalam pekerjaannya Engkau anugerahkan penyertaan, perlindungan, kebajikan untuk melakukan pekerjaannya. Kami berdoa buat keluarga HR Huta Julu Inang Borusilalahi. Kau berkati keluarganya Tuhan dalam lindungan kasih Tuhan, senantiasa dalam kesehatan dan sukacita. Terlebih Engkau berikan hikmat dan kebajikan bagi Guntur Benedik Huta Julu di dalam mengikuti proses pendidikan di dokter spesialis, sehingga ia bisa menyelesaikan tahapan pendidikannya dengan baik. Tuhan berkati jemaat Tuhan para Naposo Wulung, Febrianti, Nancy, Andre, William, dan para NN. Biarlah Tuhan di dalam perjalanan hidup masa muda mereka Engkau bekali dengan kesetiaan, kepatuhan kepada Tuhan, dan dalam melakukan segala pekerjaan mereka mendapatkan perlindungan senantiasa dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan simpatisan para NN, Amang Darlin Nenggolan dan keluarga. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka sehingga di dalam perjalanan hidupnya mereka boleh bersukacita. Kami berdoa bagi Amang Desi Torus Tuhan yang telah menikahkan anaknya dan saat ini masih dirawat di rumah sakit karena sakit. Tuhan berkati, Tuhan jamah Amang Sitorus sehingga meskipun ia tidak bisa mengikuti pernikahan anaknya karena sakit, tapi sukacita dan pengharapan yang dari Tuhan senantiasa mengobarkan semangat Amang Sitorus sehingga ia pulih dari sakitnya, ia sembuh Tuhan dan berkati obat yang ia makan. Kami percaya juga bahwa Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini dalam proses isolasi mandiri terpapar COVID-19 varian Omikron. Tuhan kasihanilah kami, umat-Mu ini, dunia ini dan bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan kami tidak pernah jemu berhenti berdoa memohon kasih Tuhan melawat dunia ini untuk memusnahkan COVID-19 dari hidup kami sehingga kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan semangat terus dan sukacita bagi mereka yang sedang terpapar sehingga dengan sukacita itu mereka dengan penuh kegigihan mendapatkan kepulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka cita, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Di dalam kelemahan kami percaya Tuhan yang menguatkan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, anak-anak kami yang mengikuti proses sekolah di sekolah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan anak-anak kami Engkau lindungi dan Engkau berkati mereka di dalam pendidikan dan sekolah mereka masing-masing. Dalam pekerjaan mereka Engkau perlengkapi dengan segala kebijaksanaan dari Tuhan. Yang mencari pekerjaan tunjukkan jalan kemudahan bagi mereka dan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan. Yang sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan jodoh, biarlah Tuhan yang menyempurnakan dan menunjukkan jodoh yang seiman dengan mereka, teman hidupnya untuk mengikut Yesus. Kami juga percaya bahwa Tuhan, jemaat Tuhan yang memohon penyertaan berkat Tuhan dan kebajikan dari Tuhan, kiranya Engkau limpahkan bagi Sera Boru Panjaitan yang mendapatkan tugas sebagai Kepala Satuan Reskrim di Polresta Cirebon. Biarlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan menyertai perjalanan tugasnya dalam dedikasi dan disiplin, sehingga di dalam perjalanan melaksanakan tugasnya ia dikaruniakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa keputusan kami untuk mengikut Tuhan adalah keputusan benar, keputusan yang sangat baik untuk kami mendapatkan karunia dari Tuhan, keselamatan dari Yesus, dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 dan mengumpulkan persembahan kedua.
badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Para doa KBP Jalan Lurah, tim musik, band, dan tentunya Jalur Production, tim multimedia akan mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita juga masih bersama dengan dana pensiun HKBP di teras gereja kita. Mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau.